wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Futihat. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah Bank BCA untuk memenuhi tugas manajemen perbankan. Bank BCA pada tahun 1955, ANV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knighting Factory berdiri, dan ini dijadikan cikal bakal berdirinya Bank BCA. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, tahun 1957, di mana ANV Perseroan ini mulai beroperasi pada tanggal 21 Februari 1957 di Jakarta. Tahun 1970-an, tepatnya pada tanggal 2 September 1975, nama bank diubah menjadi Bank BCA. Dan pada tahun 1977, Bank BCA ini memperkuat jaringan layanan cabang dan berkembang menjadi bank devisa. Tahun 1980-an, Bank BCA memperluas jaringan kantor cabang secara agresif yang sejalan dengan regulasi sektor perbankan di Indonesia, dan juga mengembangkan berbagai produk mengenai perbankan, baik yang offline ataupun yang online, serta meluncurkan tabungan hari depan, yaitu tahapan dari Bank BCA. Lalu ketika tahun 1990-an, tepatnya itu tahun 1991, di mana Bank BCA ini mulai menempatkan 50 unit ATM di berbagai daerah di kota Jakarta, serta mengembangkan jaringan-jaringan fitur ATM secara intensif. Dan Bank BCA ini bekerja sama dengan PT-PT ternama, yaitu contohnya seperti PT Telkom, dan juga bekerja sama dengan Citibank. Pada tahun 1997 sampai 1998, Indonesia mengalami krisis moneter. Lalu Bank BCA ini dijadikan Bank Rus. Dan pada tahun 98, Bank BCA menjadi bank takeover dan disertakan dalam program rekapitalisasi dan rekuitasi oleh BPPN, yaitu Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Lalu pada tahun 1999, proses rekapitalisasi Bank BCA selesai, di mana pemerintah menguasai saham Bank BCA ini sebesar 92,8%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Farelisa. Di sini saya akan menjelaskan seputar pemegang saham Bank BCA dan perkembangan Bank BCA untuk memenuhi tugas manajemen perbankan. Yang pertama, mengenai pemegang saham Bank BCA. Pemegang saham Bank BCA terbesar yang pertama itu oleh PT Dwi Muria Investama Andalan yang dimiliki oleh Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono dengan persentase kepemilikan sebesar 54,94%. Yang kedua, pemegang saham terbesar Bank BCA yaitu oleh Antoni Salim dengan persentase kepemilikan sebesar 1,76%. Dan yang ketiga yaitu oleh masyarakat atau publik dengan persentase kepemilikan sebesar 43,30%. Pada komposisi saham yang dimiliki oleh masyarakat sebesar 2,49% dimiliki oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan PT Dwi Muria Investama Andalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Putra Chandra. Saya di sini akan menjelaskan tentang produk dan layanan dari Bank BCA untuk memenuhi tugas dari manajemen perbankan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan produk dari Bank BCA. Produk Bank BCA ini yaitu ada dua. Yang pertama adalah simpanan dan yang kedua adalah pinjaman. Di mana simpanan yang diberikan oleh Bank BCA
yaitu tahapan BCA, di mana tahapan BCA memiliki 3 kartu tahapan BCA. Yang pertama adalah berwarna biru, lalu yang kedua berwarna gold atau emas, lalu yang platinum. Di mana yang blue ini memiliki limit keuangan perharinya yaitu 7 juta untuk ditarik tunai dan transfer sebesar 25 juta per hari. Lalu untuk kartu gold itu memiliki limit 10 sampai dengan 50 juta per hari. Dan kartu platinum memiliki limit lebih dari 100 juta per hari. Lalu ada tahapan ekspresi yang hampir sama dengan tahapan BCA yang blue, lalu ada giro, ada deposito, dan cek. Lalu pinjaman yang ditawarkan dari Bank BCA ini produknya adalah BCA Personal Loan dan kredit investasi BCA. Lalu layanan yang diberikan oleh Bank BCA ada yang pertama ada clearing, yaitu clearing lokal dan clearing antar kota. Lalu yang kedua ada inkaso, ketiga ada letter of credit, lalu ada mobile banking atau e-banking, lalu ada kartu kredit yang ditawarkan oleh BCA. Kartu kredit ini yang ditawarkan oleh Bank BCA adalah mengikuti dari simpanan tahapan BCA sesuai kartu yang blue, gold, dan platinum tadi. Jadi limit kartu kredit ini mengikuti kartu limit tahapan BCA tadi. Lalu ada Visa Bank BCA, lalu setoran, lalu sakuku, dan terakhir adalah klik BCA. Terima kasih. Kemudian mengenai perkembangan Bank BCA. Seiring berjalannya waktu, Bank BCA ini terus berkembang. Yang pertama pada tahun 2000, Bank BCA memperkuat dan mengembangkan produk dan layanan terutama mengenai perbankan elektronik seperti mobile banking dan internet banking. Kemudian tahun 2007, Bank BCA ini menjadi pelopor dalam menawarkan produk kredit kepemilikan rumah dengan suku tetap, meluncurkan kartu prabayar, flashcard, serta layanan weekend banking. Lalu di tahun 2008 sampai 2009, Bank BCA ini sangat aktif dalam pengelolaan kredit dan juga posisi likuiditas di tengah gejolak krisis global. Dan di tahun 2010 sampai 2013, BCA ini memasuki bisnis baru, yaitu perbankan syariah, Bank BCA Syariah. Dan juga memperkuat bisnis-bisnis perbankannya melalui pengembangan produk-produknya dan juga layanan-layanannya yang kreatif serta inovatif. Oke, melanjutkan perkembangan Bank BCA. Lalu kemudian di tahun 2014 sampai 2016, Bank BCA ini mengembangkan layanan digital yang dapat digunakan sendiri secara mandiri, yaitu meluncurkan produk sakuku. Lalu dompet elektronik juga melanjutkan perkembangan jaringan ATM-nya. BCA juga meluncurkan layanan asuransi jiwa melalui PT Asuransi Jiwa BCA. Lalu di tahun 2017 sampai 2018, di bidang e-commerce, BCA membangun kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan fintech melalui aplikasi programming interface atau APL. Lalu BCA mengembangkan layanan transaksi dengan one click, yaitu suatu fitur pembayaran online yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan transaksi. Lalu untuk struktur organisasi Bank BCA, posisi pertama yaitu ditempati oleh pemegang saham, yang kedua yaitu oleh Dewan Komisaris, yang ketiga yaitu Presiden Direktur, di bawahnya Wakil Presiden Direktur. Lalu di bawah Wakil Presiden Direktur terdapat jajaran para direksi seperti Direksi Perbankan Komersial dan UKM dan juga Direksi Perbankan Individu serta jajaran para direksi lainnya. Dan setelah jajaran para direksi, di bawahnya itu terdapat Wakil Presiden Eksekutif. Lalu di bawah Wakil Presiden Eksekutif terdapat manajer, jajaran para manajer yang ada di Bank BCA. Pertama ada Presiden Direktur, yaitu bawahnya ada Director of KKB, ada Director of Crown, ada Director of IT,
Director of Crop Risk kayak komprehensif dan service. Terus ada Deputy Director New Car Original 1. Terus ada yang Original 2, itu yang New Car ya. 3 dan seterusnya. Nama-namanya di sini ada Roni Halim, Petrus Santoso, Karim Amiridin Halim, Sugitoli, Lim Handayono, Punto Nugroho, Carolina Lukito, terus ada Evi Sulistiawati, ada Kunto Aji Wibowo, Suwandi Halim, Tan Surjanto. Ini bagian yang pertama ya. Bagian yang keduanya itu ada Deputi Direktur KKB Regional 1, maaf. Terus ada Deputi Direktur KKB Regional 2, ada Marketing Kredit, Planning Sekretari. Terus ada Resources Management. Terus ada Deputi Direktur Finance dan Accounting. Terus ada National Collection, IT Business, dan National Operation. Terus nama-namanya di sini ada Harrison Mantri, Stephen Lo, Rahmat Susanto, Bambang Prastianto, terus ada Mayvita Andriani, Robert M. Basri, Hendro Utomo, Sukiyadi Hartono, dan Franciscus Widya Andrianto. Udah kali ya di sini. Baik, mungkin di sini aja penjelasan saya. Itu nama-nama dari struktur organisasi BCA, nama-nama dari President Director dan ke bawah-bawahnya tadi udah saya sebut.